Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang mengelola data semi struktur dan tidak struktur dengan menggunakan MongoDB, Kompas, dan MongoDB Shell. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nova Rizky Ahmad Giani, NIM 25615201. Baik, lanjut saja. Pertama, kita akan membuat database menggunakan Kompas. Pertama, kita akan membuat database menggunakan Kompas. Jadi aslinya itu ada beberapa yang harus kita lakukan, kita buat, yaitu membuat database, membuat collection, terus menentukan file yang digunakan dan isi dokumen pada collection, minimal 10 dokumen, terus menampilkan dokumen keseluruhan, terus edit salah satu dokumen, mengedit, terus sama hitung keseluruhan dokumen dengan collectionnya, dihitung lah intinya. Baik, jadi kita masuk MongoDB Kompas. Setelah itu kalau di sini kita mau kita ke tambah ya guys ya, membuat. Di sini ada nama, ada kalau pengen memberi nama ada, jadi ya banyak tuh, ada colornya, tinggal pilih yang kalian mau. Baik, langsung saja kita ke save and connection. Baik, udah tercentang. Kita pilih apa, kita pertama-tama membuat database dulu ya. Buat database di situ tadi ya, kita ketikkan DB gini aja, DB perusahaan, pabrik salah, pabrik. Collection namanya karyawan. Karena di pabrik mesti ada karyawan. Langsung kita pencet ini, set database. Buatlah tuh, terbuat database-nya pabrik, collection-nya karyawan. Lanjut, kita menginsert, membuat file isinya. Berawal, terus ID-nya lupa, kita ketik 2. Usah pakai angka 1 guys. Di sini karyawan tuh datanya ada nama, kan? Ada nama, terus ada nama, ada NIP, nomor induk pegawai, ya nomor induk pegawai, karyawan pegawai. Terus apa lagi ya enaknya, divisi. Di pabrik pasti ada divisi ya.
contohnya divisi apa di pabrik tuh ya, ada lab, ada bagian limbah tuh. Kalau misalnya setahu saya ya ada limbah gitu. Terus ada grading, ada yang loading gitu. Baik. Terus divisi namanya siapa ya, nama saya saja, Novel. Terus nipnya 1 2 3 4 5. Terus divisinya gak usah pakai kurawal sih kalau angka, kurawal gak usah pakai tanda petik 2. gak sakit tenggorokan agar makan permen kemarin. Divisinya laboratorium, jangan lupa titik 2 nya dengan komanya, jangan lupakan koma guys. Tandanya berhasil ya, kita buat lagi. Unier 8 sudah, sekarang Unier 8 sudah, sekarang 49 149. Kita kasih kerja monyet di laboratorium. Oke. Nah baik, ini adalah data struktur. Jadi data struktur itu dia datanya sama, dari 1 sampai 5 tuh sama. Jadi kita udah memenuhi membuat database, terus membuat collection, menentukan file. Jadi masih kurang 5 filenya. Nanti ada data yang tidak struktur juga. Terus menampilkan keseluruhan data yang struktur. Ini struktur. Oke, baik. Terus apa lagi ya, kita membuat data yang tidak struktur. Filter itu berarti kayak mana ya? Filter. Filter. Ya, baik. Kita membuat data yang tidak struktur. Ini. 4950. Kerjanya di laboratorium, tapi kita tambah dia ada 2 divisi. Dia mempunyai 2 divisi guys. Mempunyai 2 divisi divisi tambahan. Contohnya kita kasih kurawal biar ada seperti ini guys. Ada kan kayak gini, nanti bisa dibuka. Divisi gitu ya, divisi 2. Divisi 2 nya dia di
kan di laboratorium berarti dia bagian limbah. Ngecek kadar limbah guys. Oh masih error guys. Apa yang error? Apakah yang error? Mana yang error? Oh ini belum ada. 6. Ini aja. Kita insert. Nah, lanjut gitu. Ada faktor jadi berapa? 5, 3, 5, 4, 5, 5 dia kerja di limbah. Tambah pas itu. Baik. Nah, di sini tidak struktur guys ya. Dari yang struktur 5 tadi. Oke. Dia ada tambahan. Jadi ada tambahan nih di PC itu ada limbah, tuh grading dengan loading, masih namanya masih sama nih. Ini ada ini 50, 55, 52 ini harusnya tadi kan 4 nih tuh 5 data tidak struktur, 5 data struktur. Jadi ini kalau kita ini data tidak struktur guys ya, karena udah beda dari awal. Misalnya kan dari awal tuh kan ada ID, nama, NIP, divisi aja tuh, tapi dari apa namanya 6 ke atas nih, 6 sampai 10 ini data tidak struktur. Kenapa? Karena ada tambahan divisi di sini. Semoga bisa jelas guys ya omongan saya. Terus kita mengedit guys, ngedit data yang salah. Misalnya data mana yang salah, kita lihat 49, 50 ini masih kan namanya masih novel nih, kita edit nih di sini, kita edit tuh, kita hapus dulu. Kita edit dengan nama siapa ya, Ipin 50 laboratorium sama limbah deng pin. Kita edit dulu ya, walaupun tidak ada novel lagi nih salah. Kita update, gampang guys ini aja apa namanya update nya sampai enaknya ya, aku aja ski dengan nomor nih, ini kita update juga. Puluh 52 51 1. Oh ini salah nih, nggak apa-apa. Tambahannya ditambah. Oke Rizky Ipin
35554. Nah, ada foto nih. Ini cara mengedit salah satu dokumen, bukan salah satu, itu banyak yang salah tadi, jadi kita edit semua ya. Terus yang kelima tadi ya, tampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu file. Filter cara begini. Sini misalnya kita pengen menampilkan divisi ya, divisi. Terus kita kayak gini. Ini cara memfilternya guys. Apa enaknya divisi apa? Misalnya divisi laboratorium. Kita coba ya, kita jajal. Tuh, laboratorium. Tuh, kan terfilter. Apalagi yang sama ya, divisi. Kita coba kalau divisi 2 kayak mana? Divisi 2. Itunya limbah. Apakah banyak? Tidak ada. Ini salah kan? Enggak ada. Tuh, yang grading tuh ada Sultan, ada Rizky, ada Fuad. Tuh cara memfilter. Terus sekarang kita apa ya? Divisi, nama juga udah beda. Nah, oke, lanjut saja ya guys ya. Gak usah pilih-pilih lagi. Bisa 10 data sudah. Terus tampilkan data keseluruhan sudah. Tampil dokumen, filternya tadi udah, filternya di sini. Terus sekarang yang terakhir, mengedit tadi sudah juga. Ini caranya. Ini edit dokumen. Jadi kita mengedit dokumen di sini. Terus menghitung jumlah dokumen. Udah. Nah, dokumennya ada 10 nih. 10 dokumen dengan storage-nya 20 KB. Terus ada KB, ada size-nya tuh. Tapi kita coba di sini. Kita pencet ini, ada stack. Kita cari di sini. Kita kasih gambar koin. Nah, ini ada koin. Tuh, kita akan menghitung. Ada string tuh. Tuh, dokumennya ada 10 dokumen. Betul kan? 10 dokumen. Baik. Di video mengelola data semi struktur dan struktur dengan menggunakan MongoDB Kompas sudah selesai. Lanjut ke MongoDB Share. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan video saya. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan video yaitu pengolahan data di MongoDB Kompas. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke MongoDB Shell. Oke, langsung saja kita menggunakan CMD untuk mengaksesnya, yaitu MongoDB Shell. Oke, pencet Windows plus F. Baik, pencet OK. Nah, di sini kita masuk di halaman CMD, kita akan mengetik Mogo tidak bisa ya guys.
untuk mengaktifkan MongoDB shell. Baik, kita akan menggunakan use baru atau DB database baru, yaitu database pabrik satu lagi. Kan kemarin pabrik aja, sekarang kita menggunakan pabrik satu. Oke. Use terus pabrik satu. Oke. Nah, tanda switch to DB pabrik satu itu berarti berhasil. Nah, coba kita cek ya guys, kita cek di DB database. Kita cek database-nya ya, ada database apa aja, apakah sudah masuk pabrik satu ini ke database. Lihat ya, DB DBS database. Baik, apakah ada? Oh, belum ada ya. Ini database yang lama, yang kemarin ada tuh 68 00 KIB. Lanjut. Setelah mengecek database-nya ternyata belum ada pabrik satu, kita akan membuat table dan menginsertnya. Oke, caranya begini, db titik kita pakai karyawan, menggunakan karyawan, kita insert one. Kita menggunakan kita contoh dulu guys, untuk contoh dulu ya. One pakai ini dulu lah. Ini oke, lanjut. Ada ID, ada ID terus ID-nya kita pakai angka 1, ada nama 2, namanya siapa ya, Syam. Lupa kita petik guys, jangan lupa petik 2. Nipnya nipnya 1 2 3 5 7. Salah. Lagi nip, terus ada nip, ada divisi, divisinya enaknya pakai laboratorium lagi.
laboratorium dah. Buka. Kita enter. Nah, true, berhasil ya. Berhasil menambahkan data ke dalam table karyawan. Oke. Lanjut. Nih, sini berhasil. Akhirnya berhasil. Hore. Setelah kita buat karyawan insert ini ya udah berhasil. Kita cek di DB karyawan pin, buka kurung, tutup kurung, akan muncul seperti ini hasilnya. Lanjut. Ini data yang gini, 5 data struktur, 5 data yang tidak struktur. Tuh ada tambahan, ada divisi tuh, ada tambahannya guys. Oke. Struktur, tidak struktur. Oke. Lanjut. Kita memfilter. Jadi kita akan memfilter data kita tadi. Oke. Misalnya kita ingin menampilkan divisi apa ya? Divisi grading. Kita coba dulu guys. Berhasil. Divisi grading tuh. Grading. Nih divisi grading. Tapi terus kita akan menampilkan lagi, coba sekali lagi. Kita akan menampilkan divisi laboratorium. Mungkin itu paling banyak ya. Laboratorium. Ya, Rizky memegang laboratorium. Oh iya Rizky aja laboratorium. Oke. Lanjut ya, berhasil. 0 uncompleted, true, berhasil. Kita cek lagi guys. Oke. 1 2 nih, berhasil guys, berhasil untuk diupdate. Oke, lanjut. Berarti dokumennya coba kita lihat ya, berhasil. Jadi dokumennya pas 10 dokumen terlampir di sini. Oke. Nah, baik, mungkin sudah dari awal kita sudah membuat data menggunakan MongoDB Kompas. Terus hari ini saya menyelesaikan ini MongoDB Shell. Baik, saya Nova Rizky Gani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.